Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musonatun Nisa dengan NPM 2110631080014, semester 6 kelas 6A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuannya yaitu untuk menyelesaikan semester menggunakan model pembelajaran sinektik pada pembelajaran puisi. Pada mata kuliah Metode Pengajaran Sastra, dosen pengampu Ibu Perina Meliasanti, SS MPD. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model Gordon. Sejarah pencetus model pembelajaran sinektik adalah William J.J. Gordon. Menurut Joyce dan kawan-kawan, tahun 2009 halaman 253, sinektik merupakan suatu model pembelajaran untuk mengembangkan kreativitas. Oleh karena itu, model ini dikenal pula dengan model kreativitas dan pengembangan individu. Berasal dari sinektikos yang berarti menghubungkan atau menyambung. Menurut Joyce dan kawan-kawan, tahun 2009 halaman 253, tujuan dari model ini adalah menumbuhkan kreativitas sehingga diharapkan siswa mampu menghadapi setiap permasalahannya. Pengertian salah satu model pembelajaran yang didesain oleh Gordon yang pada dasarnya diarahkan untuk mengembangkan kreativitas. Menurut Widyarti, tahun 2013, halaman 19 mengungkapkan bahwa model pembelajaran yang memberikan siswa kebebasan untuk menuangkan ide dan gagasannya tanpa pemikiran tata bahasa, cara mengawali tulisan, dan lain-lain. Model pembelajaran sinektik untuk diterapkan ke dalam materi pembelajaran puisi. Kemudian model ini efektif digunakan pada pembelajaran tingkat atas karena model ini memiliki tujuan untuk mengembangkan kreativitas dan memberikan siswa kebebasan untuk menuangkan ide dan gagasan tanpa pemikiran tata bahasa. Menurut Mutmainah dan Aqwami tahun 2016, halaman 72 sampai dengan 73, adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran sinektik. Kelebihannya yang pertama, model ini bermanfaat untuk mengembangkan pengertian baru pada diri siswa tentang suatu masalah, sehingga dia sadar bagaimana bertingkah laku dalam situasi tertentu. Kedua, model ini bermanfaat karena dapat mengembangkan kejelasan pengertian dan internalisasi pada diri siswa tentang materi baru. Tiga, model ini juga dapat mengembangkan berpikir kreatif baik pada diri siswa maupun guru. Empat, model ini dilaksanakan dalam suasana kebebasan intelektual dan kesamaan martabat antara siswa. 5. Model ini membantu siswa menemukan cara berpikir baru dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya yaitu kelemahan. 1. Sulit dilakukan oleh guru dan siswa yang sudah terbiasa menggunakan cara lama yang menekankan pada penyampaian informasi. 2. Model ini menitik beratkan pada berpikir reflektif dan imajinatif dalam situasi tertentu. Maka kemungkinan besar siswa kurang menguasai fakta-fakta dan prosedur pelaksanaan atau keterampilan. 3. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah. Tahap-tahap model sinektik. Dalam Dahlan tahun 1990, Joyce et al. 2009 dan Sakdiawati tahun 2008, ada dua strategi dari model pembelajaran sinektik, yaitu strategi pembelajaran untuk menciptakan sesuatu yang baru dan strategi pembelajaran untuk melazimkan terhadap sesuatu yang masih asing. Kedua strategi dari model pembelajaran sinektik dapat dilihat sebagai berikut. 1. Strategi pertama, menciptakan sesuatu yang baru. Tahap pertama, mendeskripsikan situasi saat ini. Guru meminta siswa mendeskripsikan situasi atau topik seperti yang mereka lihat saat ini. Tahap kedua, analogi langsung. Siswa mengusulkan analogi-analogi langsung, memilihnya dan mengeksplorasi mendeskripsikannya lebih jauh. Tahap ketiga, analogi personal. Siswa menjadi analogi yang telah mereka pilih dalam tahap kedua tadi. Tahap keempat, konflik padat. Siswa mengambil
Deskripsi-deskripsi dari tahap kedua dan ketiga, mengusulkan beberapa analogi konflik dan memilih satu-satunya. Tahap kelima, analogi langsung. Siswa membuat dan memilih analogi langsung yang lain yang didasarkan pada analogi konflik padat. Selanjutnya yaitu tahap keenam, memeriksa kembali tugas awal. Guru meminta siswa kembali pada tugas atau masalah awal dan menggunakan analogi terakhir dan atau seluruh pengalaman sinentikannya. Strategi kedua, membuat sesuatu yang asing menjadi familiar. Tahap pertama, input tentang keadaan yang sebenarnya. Guru menyediakan informasi tentang topik yang baru. Tahap kedua, analogi langsung. Guru mengusulkan analogi langsung dan meminta siswa menjabarkannya. Tahap ketiga, analogi personal. Guru meminta siswa menjadi analogi langsung. Tahap keempat, membedakan analogi. Siswa mengidentifikasi dan menjelaskan poin-poin kesamaan antara materi baru dengan analogi langsung. Tahap kelima, menjelaskan perbedaan. Siswa menjelaskan di mana saja analogi-analogi yang tidak sesuai. Tahap keenam, eksplorasi, penjelajahan. Siswa mengeksplorasikan kembali topik asli. Tahap ketujuh, membuat analogi. Siswa menyiapkan analogi langsung dan mengeksplorasi persamaan dan perbedaannya. Selanjutnya yaitu penerapan. Penerapan model pembelajaran. Selanjutnya penerapan model sinentik. Model pembelajaran sinentik dapat diterapkan dalam berbagai hal. Yang pertama, menerapkan di dalam kurikulum. 2. Membuat siswa untuk menulis kreatif. 3. Mengeksplorasi masalah sosial. 4. Memecahkan masalah. 5. Menciptakan desain atau produk. Keenam, merupakan konsep perspektif para siswa. Sinektik dirancang untuk meningkatkan kreativitas individu dan kelompok, mendiskusikan pengalaman, membangun perasaan kebersamaan antar siswa. Siswa belajar tentang kawan sekelasnya saat mereka merespon gagasan atau masalah. Pemikiran-pemikiran dinilai sebagai kontribusi potensial dalam proses kelompok. Prosedur-prosedur sinentik membantu menciptakan komunitas kesetaraan di mana berpikir merupakan basis tunggal di dalamnya. Selanjutnya penerapan. Yang pertama, siswa diharapkan untuk membaca karya puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono terlebih dahulu, di mana pada tahap ini siswa diarahkan untuk menghayati isi dari puisi dan membuat puisi menggunakan media visual berupa penayangan video. 2. Guru akan memberikan informasi-informasi terkait puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono, serta siswa juga diminta untuk mengemukakan pendapatnya atau pandangan pribadinya di depan kelas terkait puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. 3. Tahap konflik kempaan, di mana pada tahap konflik ini siswa mengajukan pertanyaan kepada guru terkait puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Kemudian guru meneruskan pertanyaan tersebut kepada siswa lain agar siswa lain ini mampu memecahkan masalah atau secara bersama-sama dengan cara berpikir kritis. 4. Siswa akan diminta untuk berpendapat dan siswa lain diminta untuk menanggapinya. 5. Siswa diminta kembali memikirkan topik utama untuk menempatkan diri sebagai penyair atau memperagakan langsung dipimpin guru. Lalu setelah itu siswa akan membuat kesimpulan mengenai analogi-analogi yang ada yang dikemukakan dalam proses diskusi. Menggunakan puisi yang berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono menggunakan media visual berupa penayangan video. Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat
yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Penilaian dapat berbentuk dengan tingkat keberhasilan siswa dalam mengaplikasikan model sinentik menggunakan puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Selanjutnya, evaluasi dapat dilakukan dengan uji coba ulang menggunakan puisi yang berbeda ataupun mengulanginya kembali puisi yang telah dibacakan. Kesimpulannya, penerapan model sinentik pada pembelajaran puisi efektif untuk tingkat SMA, sekolah menengah atas, karena model sinentik ini yaitu model pembelajaran untuk mengembangkan kreativitas dan model pembelajaran yang memberikan siswa kebebasan untuk menuangkan ide dan gagasan tanpa pemikiran tata bahasa. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.